Shalom, perkenalkan nama saya Rena Walia. Saya salah satu mahasiswi di kampus TKPN Burere Sentani, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 8D, dan saya kontrak semester 4D dengan mata kuliah Tafsiran PB. Saya akan menafsirkan dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 dengan perikop garam dan terang dunia. Bagi saya sangat sulit untuk memahami tentang garam dan terang dunia. Saya menganggap bahwa garam itu sebagai penyedap rasa dan terang itu lampu atau pelita untuk menerangi kegelapan. Namun kalau dilihat dari bahasa metaforis yang kaya konteks, Yesus menggunakan gambar garam dan terang yang akrab bagi orang Yahudi pertama, tetapi maknanya tidak otomatis jelas bagi pembaca modern. Garam bukan hanya penyedap, melainkan pengawet dan simbol perjanjian. Terang pun bukan sekedar cahaya, melainkan simbol kebenaran dan kehadiran ilahi. Perbedaan realitas kimiawi dan simbolik dalam kehidupan sehari-hari, garam tidak bisa kelihatan rasa secara alami. Oleh karena itu istilah garam menjadi tawar, menuntut pembacaan simbolik. Garam tercampur kotoran dicucikan lain tak berfungsi lagi, yang membingungkan bila dibaca secara harfiah. Latar belakang Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16 adalah bagian dari khotbah di bukit, sebuah ajaran Yesus yang paling terkenal. Dalam bagian ini Yesus menyampaikan identitas dan tanggung jawab para pengikutnya dengan menggunakan metafora garam dunia dan terang dunia. Dalam konteks sosial, pada zaman Yesus masyarakat Yahudi hidup di bawah penyanyian Romawi. Mereka adalah komunitas religius yang kuat, namun hidup dalam tekanan dan ketidakadilan sosial. Dalam situasi seperti ini, Yesus memanggil pengikutnya untuk hidup berbeda, menjadi garam dunia dan terang dunia, mempengaruhi dunia yang rusak, gelap, dan penuh ketidakbenaran. Garam di zaman kuno sangat berharga, bukan hanya sebagai pembumbu, tetapi sebagai alat pengawet makanan. Karena belum ada kulkas dalam masyarakat, agar ris dan layang garam adalah simbol nilai penting dan fungsi yang vital dalam kehidupan. Terang melambangkan kehadiran Allah, pengharapan dan kebenaran. Di tengah dunia yang penuh dosa dan penindasan, umat Allah dipanggil untuk menerangi, menunjukkan jalan hidup yang benar. Dalam konteks budaya Yahudi sangat religius dan simbolik. Garam dan terang bukan hanya benda fisik dan syarat dengan makna ritual dan moral disembunyikan. Dalam konteks politik, Yesus mengajak di tengah pengajaran Kaisaran Romawi yang menekan rakyat melalui pajak tinggi dan ketidakadilan. Roma menuntut kesetiaan politik dan budaya, namun Yesus memanggil murid-muridnya untuk hidup dalam kesetiaan kepada kerajaan Allah yang sangat kontrak budaya. Maka pernyataan "kamu adalah garam dunia dan terang dunia" bersifat revolusioner secara politik. Umat Allah dipanggil untuk menantang struktur dunia yang korup dan menindas dengan kehidupan yang penuh kasih, benar, dan kudus. Dalam konteks ekonomi, masyarakat waktu itu banyak terdiri dari petani, nelayan, pengembala, dan pekerjaan seharian miskin. Garam merupakan komoditas mahal dan vital. Bahkan di beberapa wilayah digunakan sebagai alat tukar gaji. Disebut juga asal kata solari dari kata Latin salarium. Penekanan Yesus, meskipun para murid miskin secara materi, mereka memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia ini. Seperti garam, mereka berguna memelihara dan memecah kerusakan moral sosial. Bahasa asli Yunani koine, garam dunia dalam konteks ini berarti nilai yang menahan pemusukan moral. Jika garam menjadi tawar, menjadi bodoh, tidak berguna. Ini tidak kata yang keras. Garam yang kehilangan fungsi bukan hanya gambar, tetapi tidak berguna secara moral. Terang dunia, phos, berarti cahaya yang menerangi secara aktif. Kerigma, berita inti Injil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16, murid-murid Kristus dipanggil untuk menjadi pengaruh yang aktif dan nyata di dunia ini melalui kehidupan yang mencerminkan kebenaran, kasih, dan keterangan Kristus, sehingga Allah dimuliakan.
penjelasan, gambar berfungsi memberi rasa penguatkan dan mencucikan dan menggambarkan panggilan umat percaya untuk menjaga dunia dari kebusukan moral dan menjadi pembawa nilai-nilai kerajaan Allah. Terang berfungsi menerangi kegelapan, menuntun jalan, dan menyiapkan kebenaran. Yesus dipanggil untuk hidup nyata dalam iman, sehingga dunia melihat perbuatan baik dan memuliakan Allah. Remai penerapan personal dan kontekstual dari Matius 5 ayat 13-16. Remai bisa berbeda-beda tergantung situasi hidup seorang pribadi. Untuk saya terapkan sebagai berikut. Saya dipanggil untuk menjadi pengaruh positif di lingkungan sekitarku, bukan bersembunyi tetapi hadir dengan kasih Kristus. Imanku harus terlihat nyata lewat tindakan dan sikap, bukan hanya kata-kata. Seperti garam menjaga dari kebusukan, orang percaya harus menjaga hidup dari dosa, menghindari kebiasaan buruk, bohong, berpornografi, mabuk, iri hati, hidup jujur dan memiliki integritas dan sekolah, pekerjaan atau pelayanan. Memberi penuh positif. Garam memberi rasa, artinya hidup orang percaya harus memberi nilai bagi orang lain. Jadi orang yang membangun semangat, memberi harapan dan kasih. Hidup sebagai terang menyinari hidupmu harus menjadi teladan. Tidak malu menunjukkan iman di depan teman-teman. Relevasi dan penerapan dalam konteks keluarga, pemuda, komunitas gereja. Komunitas yang menjaga nilai-nilai Allah, kelompok Kristen harus menjadi tempat saling memperkuat iman. Dalam keluarga menciptakan suasana takut akan Tuhan. Dalam persekutuan, pemuda menjauhi dari gosip, konflik, atau memunafitkan. Pelayanan yang berdampak, pelita di atas kaki, diam. Pelayanan gereja harus terlibat, bukan tersembunyi. Mengadakan kegiatan sosial, kunjungan kasih, dukungan moral dan sosial. Relevan dan penerapan dalam masyarakat secara luas, menjadi agen transformasi sosial. Garam dan terang bukan untuk diri sendiri tetapi untuk dunia. Terlibat dalam advokasi keadilan, membantu dan bertindak bersuara untuk kebenaran, memberi pengaruh di sekolah, politik, media, dan budaya. Melawan kegelapan moral dalam kekacauan sosial. Terang hadir di tengah kegelapan, artinya kehadiran Muhammad